Shalom pemirsa CBN semua, bertemu lagi dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang rindu untuk belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik ajakannya untuk kita. Dikatakan di sini bahwa pada saat kita rindu untuk mempelajari buku ini, karena buku ini sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah, maka dia akan selalu memberikan kita semua pengharapan sejati, di mana kita akan memiliki kegembiraan pada saat kita mengalami kesedihan, kita akan memiliki kelegaan pada saat kita lagi dalam masa letih kita, dan juga kita akan mengetahui satu cara yang lebih baik bagaimana kehidupan kita untuk menjadi sederhana dan lebih manis. Karena pada saat kita membacanya, kita akan gembira dan memiliki kesukaan dalam kehidupan kita, sehingga kita bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Salomo bersukacita dalam kebijaksanaan dan kemakmuran yang diberikan Tuhan. Ayat intinya terambil dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 8 dan 9. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan, Tuhanmu, yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saat Ratu Sheba datang mengunjungi Salomo, mendengar akan kepintarannya dan kehebatan kemuliaan bait suci yang dibangunnya, ia memutuskan hendak mengujinya dengan teka-teki dan untuk menyaksikan sendiri hasil karya yang termasyur. Datang dengan pasukan penggiring yang amat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas, batu permata yang mahal-mahal. Ia mengadakan perjalanan jauh ke Yerusalem. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya. Ia berbicara kepadanya tentang rahasia-rahasia alam, dan Salomo mengajarkan kepadanya tentang Tuhan alam itu, Khalik yang besar, yang diam di ketinggian langit, yang memerintah sekaliannya. Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawab oleh ratu itu. Dari pelajaran kita sangat menarik ya. Dari judul saja kita sudah mengerti akan pelajaran tentang Salomo. Karena dia adalah orang yang bijaksana, orang yang makmur, sehingga dia selalu bersukacita atas apa yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupannya. Jadi pada saat kita melihat kembali di ayat hafalannya, ini dikatakan bahwa berbahagialah istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Jadi hikmat itu didapatkan dari Tuhan, sehingga pada saat Ratu Sheba datang, Ratu Sheba mengatakan bahwa berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Jadi semua orang rindu untuk melihat akan hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Maka Ratu Sheba juga dikatakan bahwa terpujilah Tuhan, Tuhan yang berkenan kepadamu sedemikian hingga ia menundukkan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi Salomo ini adalah raja yang paling bijaksana, sehingga pada saat dipilih untuk memimpin Israel, maka dia diberikan tugas untuk melakukan keadilan dan kebenaran di situ. Jadi dialah yang menjadi orang bijaksana untuk mengambil sesuatu keputusan, sehingga Tuhan
mengasihi dia dengan cara dia diangkat untuk duduk di takhta Raja Israel untuk memimpin akan bangsa itu. Dan pada saat Ratu Seba mendengarkan akan hikmatnya itu, Ratu Seba datang mengunjungi akan Salomo. Karena dia mendengarkan akan kepintarannya yang hebat, kemuliaan bait suci yang dibangunnya. Jadi dengan suara angin yang datang, terdengar suara cerita yang membuat Ratu Seba memiliki satu pemikiran bagaimana dia bisa datang bertemu dengan Salomo untuk melihat akan kehebatan, kemuliaan dan juga kepintaran yang dimiliki oleh Salomo. Dan pada saat dia datang, dia memutuskan hendak mengujinya dengan teka-teki atau memberikan pertanyaan untuk menjebak apa yang menjadi batu sandungan untuk Salomo dan untuk menyaksikan sendiri hasil karyanya yang termasyhur. Jadi Ratu Seba datang untuk menguji Salomo dan juga bukan hanya memuji tetapi dia datang untuk melihat hasil karya Salomo yang termasyhur itu. Jadi karena cerita yang didengar maka timbullah rasa ingin untuk melihat akan hasilnya itu. Sehingga dia datang bertemu dan bukan hanya bertemu tetapi dia menanyakan pertanyaan yang menguji dengan teka-teki. Datang dengan pasukan penggiring yang amat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Ia mengadakan perjalanan jauh ke Yerusalem. Jadi pada saat dia mendengarkan itu, dia datang dengan pasukan yang sangat banyak dan juga di unta-unta mereka itu dia sedang membawa rempah-rempah. Dan juga bukan hanya rempah-rempah tetapi banyak emas dan batu-batu permata yang sangat mahal. Sehingga dia melakukan perjalanan yang jauh untuk datang ke Yerusalem untuk melihat akan kemuliaan bait suci yang dibangun oleh Salomo tersebut. Setelah ia sampai ke Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya. Jadi pada saat Ratu Seba tiba, dia mengungkapkan semua yang ada dalam hatinya untuk menjadi percakapan antara Ratu Seba dan Salomo. Sehingga Ratu Seba berbicara kepadanya rahasia-rahasia alam. Dan Salomo mengajarkan kepadanya tentang Tuhan alam itu. Jadi dia datang membawa sesuatu yang ada di alam untuk menceritakannya kepada Salomo. Tetapi kebijaksanaan Salomo, dia menceritakan kembali bagaimana alam itu adalah Tuhan sendiri yang selalu memberikan kekayaan kepada alam itu. Khalik yang besar yang diam di ketinggian langit yang memerintah sekaliannya. Jadi dia datang membawa sesuatu yang datang dari alam, tetapi dia tidak mengetahui bahwa yang membuat alam itu menjadi ada adalah Tuhan sendiri, Khalik yang besar yang ada di ketinggian langit yang memerintah sekalian. Jadi Tuhanlah yang memerintah kita semua dengan segala yang kita miliki adalah pemberiannya. Dia menceritakan kembali kepada Ratu Seba. Dan pada saat dia menceritakan itu, Salomo menjawabnya dengan pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Jadi dia datang untuk memberikan ujian melalui teka-teki. Tetapi jawaban yang diberikan oleh Salomo menjadi satu tolak ukur bagi dia untuk kembali lagi berpikir bahwa memang hikmat yang diberikan Tuhan ini menjadi sangat bijaksana sehingga semua yang dijawab masuk akal dan juga saya tidak bisa memberikan pertanyaan lagi. Jadi kalau kita pelajari di sini, pada saat ingin untuk kita mengetahui akan hikmat seseorang, seringkali kita timbul akan rasa ingin untuk mengujinya dengan menjebak dia atau memiliki cara lain. Tetapi pada saat orang itu sudah dituntun oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada dia untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Sehingga dengan jawaban-jawaban yang kita dapatkan, kita ketahui bahwa Tuhan sangat mencintai dia. Tuhan sangat memberikan hikmat yang lebih kepada dia. Sehingga melalui hikmat itu kita dapat bisa belajar untuk lebih rendah hati kepada Tuhan. Ketika Ratu negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau
dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmat-Mu yang besar itu belum diberikan kepadamu. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawai-Mu ini yang selalu melayani Engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Alfa Omega jilid 3 halaman 53 dan 54. Di akhir pelajaran kita kembali lagi memberikan poin penting yang kita dapatkan dari Ratu Sheba dan Salomo ini. Dikatakan bahwa ketika Ratu Sheba melihat hikmat Salomo atau hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, maka tercenganglah dia atau menjadi bingung karena semua yang Tuhan berikan ini sangat bijaksana untuk Salomo sendiri. Jadi hikmat yang Salomo dapatkan ini menjadi satu hikmat yang membuat itu sebagai satu pelayanan, di mana dia berkata kepada raja atau berkata kepada Salomo, benar juga yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Jadi karena ingin tahu, dia pada saat dia mendengarkan kata-kata itu, dia bukan hanya percaya dengan kata-kata itu, tetapi dia mungkin masih memiliki keraguan, sehingga dia ingin untuk datang secara langsung untuk membuktikan apakah hasil itu benar atau tidak. Sehingga pada saat dia datang dan melihat semuanya, dialah yang menjadi sangat malu karena semua yang dikatakan itu benar, tetapi karena rasa ingin tahunya yang membuat dia untuk datang dengan sendirinya. Tetapi pada saat sebenarnya dia percaya, pada saat orang-orang menceritakan itu, dia sebenarnya sudah memiliki hikmat. Tetapi karena hikmat yang dia ketahui dia tidak dengar, dia ingin untuk mengetahui dengan mata dia sendiri karena keraguannya, maka dia datang dan melihat. Pada saat dia melihat, dia mengatakan kepada raja bahwa benar juga yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Jadi hikmat yang dimiliki Salomo menjadi satu contoh yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Karena kita harus bisa mencari contoh di cerita tempat-tempat lain. Bagaimana hikmat yang kita punya sehingga orang-orang lain dapat bisa mempelajari hikmat-hikmat itu supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu. Karena keraguan yang seringkali timbul dalam kehidupan kita, kita tidak percaya kepada orang yang menceritakan, tetapi kita ingin untuk merasakan sendiri. Itulah yang dirasakan oleh Ratu Sheba sampai dia datang, dia melihat semuanya itu dengan matanya sendiri, baru dia percaya. Sungguh setengah dari hikmat-Mu ini besar dan belum diberikan kepadamu. Dan dikatakan juga kepada raja bahwa hikmatnya ini sudah besar, tetapi belum semuanya Tuhan berikan. Yang artinya bahwa hikmatnya masih banyak yang akan Tuhan berikan kalau kita benar-benar mengikuti akan perintah Tuhan. Dan engkau melebihi kabar yang kudengar. Dan dia pada saat melihat semuanya, dia katakan bahwa engkau melebihi kabar yang kudengar selama ini. Jadi mungkin kabar yang diceritakan oleh orang membuat dia mungkin merasa tidak percaya, tetapi pada saat dia melihatnya secara langsung dia percaya dan dia mengatakan bahwa kabar yang dia dengar bukan seperti yang didengar saja, tetapi melebihi yang didengar itu. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah pegawai-Mu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Jadi di akhir dia mengatakan bahwa berbahagialah atau bersukacitalah orang-orangmu dan bersukacitalah para pegawai-Mu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Karena Salomo memiliki hikmat, maka dia selalu memberikan itu satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Jadi pesan penting untuk kehidupan kita adalah sesuatu keraguan akan muncul, timbul rasa ingin tahu. Tetapi pada saat kita percaya, itu akan melebihi rasa ingin tahu itu. Karena pada saat kita sudah membayangkan saja, itu sudah menjadi hal yang besar pada saat kita mendengarnya. Jadi Tuhan itu sangat baik untuk kehidupan kita. Dia akan memasyurkan nama kita dimanapun kita berada pada saat kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Karena melalui hikmat yang diberikan, itulah yang menjadi contoh untuk kita belajar untuk memberikan hikmat itu kepada orang lain. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.